Aquarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Sebelum aku bacain readingan untuk tahun 2024 ya, aku ingin ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang udah bantu dukung subscribe, like, comment, and share selama ini ya. Semoga kehidupan kalian di tahun 2024 ini jauh lebih baik ya, dan juga harapan, keinginan, cita-cita akan terwujud di tahun ini. Amin. Dan ingat, ini general reading, gak akan resonate untuk kalian semua ya. Ambil saja nilai positifnya, buang selebihnya ya. Bijaksanalah menyikapi. Kalau ingin resonate energimu sendiri, kamu bisa buat personal reading ataupun konsultasi pribadi ya. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Oke. Sekarang kita langsung baca aja ya. Di sini adalah prediksi kehidupan kamu tahun 2024, baik dari segi kehidupan pribadi atau spiritualnya kamu ya, atau energi kamu sendiri, kemudian karir, keuangan, dan juga asmara. Oke, kita lihat dari segi personal kamu dulu. Kita punya unbound ya. Kemudian kita punya mintakan. Kemudian kita punya akasa. Oke. Di sini yang aku lihat ya, untuk beberapa Aquarius, mungkin nggak semua ya. Kalau kamu dalam fase mungkin kamu pernah mengalami peristiwa yang tidak mengenakan ya, kayak seperti tower moment gitu ya. Kamu dalam fase-fase menghadapi kegelapan jiwa kamu gitu ya. Biasanya kalau kita sedang dalam titik terendah kehidupan itu kan kayak ngerasa sering galau, sedih, pesimis gitu ya, bahkan khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi pun kita perhitungkan gitu loh ya, tentang masa depan ataupun tentang masa lalu belum bisa dirilis, belum bisa dimaafkan, belum bisa dilepaskan, belum bisa diterima gitu ya keadaan itu gitu ya. Ataupun di sini ingat-ingat yang dulu takut terjadi lagi. Nah, bisa saja ya macam-macam di sini karena ini emosi negatif ya. Fase-fase kamu menghadapi kegelapan jiwa kamu gitu ya. Nah, ini aku lihat untuk beberapa di tahun 2024 kayaknya kamu udah bisa melepaskan ya. Jadi kamu tuh udah bisa menerima semua kenyataan yang terjadi dalam hidup kamu, juga bisa memaafkan gitu ya. Ini jadi kayak kamu tuh udah bisa membayar karma kamu gitu loh ya. Jadi kayak sudah bisa mengambil pelajaran dari apa yang sedang terjadi pada kamu gitu ya. Dan yang semua yang terjadi pada kamu itu mungkin ada yang ngerasa kayak Tuhan jahat, Tuhan gak adil. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak pikiran-pikiran negatif tuh banyak gitu loh ya. Itu pada akhirnya ya, pada ujungnya kamu nggak akan merasa seperti itu lagi gitu loh, karena kamu di sini sudah bisa melihat apa pelajarannya. Nah, jadi kayak karma kamu itu kayak ibaratnya tuh sudah bisa kamu petik apa ya, mohon maaf, hikmahnya tuh kayak bisa kamu, pelajarannya tuh kayak bisa kamu pelajari gitu loh istilahnya ya, yang terjadi pada kamu gitu, sehingga di sini kamu kayak jadi orang yang lebih bijaksana lagi, lebih baik lagi. Dan aku ngeliat di sini kamu kayak udah siap untuk berjalan maju gitu ya ke masa depan gitu. Jadi kamu nih udah bisa naik gitu loh ya, level kamu, level kesadaran kamu sudah menaik gitu loh ya, dari masalah, dari peristiwa yang terjadi pada hidup kamu itu pada akhirnya kamu bisa memetik pelajarannya gitu loh ya. Kamu bisa belajar dari situ gitu loh ya, dan pada akhirnya kamu tuh kayak naik level gitu loh ya. Kamu udah berjalan maju di sini ya ke arah tujuan kamu gitu loh ya. Jadi kamu nggak berada di posisi bawah lagi gitu loh ya, kegelapan jiwa kamu lagi enggak, tapi ini kamu udah naik gitu loh ya. Mudah-mudahan paham ya. Jadi ibaratnya tuh kamu tuh udah bisa keluar lah istilahnya kayak gitu ya, sudah bisa berjalan menuju cahaya kayak gitu loh. Yang sebelumnya mungkin kamu juga emosi kamu kayak roller coaster gitu ya. Nah, itu gak hanya emosi aja, mungkin kehidupan kamu juga gitu ya. Di sini udah kayaknya kamu udah bisa
balance lagi gitu ya, seimbang lagi gitu. Tapi untuk beberapa, nggak semua, di sini aku juga melihat masih ya, masih dalam proses itu gitu ya. Jadi kamu mungkin baru saja ataupun memang kejadiannya sudah, tapi ini kamu kayak dalam proses gitu loh. Proses untuk menghadapi itu gitu ya. Seperti itu. Ya karena aku ngeliat di sini masih ada mintakan ya. Ini kayak orang yang pengen keluar gitu loh ya. Kayak merindukan sesuatu, kayak pengen jalan keluar gitu loh. Tapi kayak masih ada rasa-rasa um, apa ya, ada rasa-rasa kayak belum ada mood gitu loh ya, atau keberanian gitu loh, kayak masih banyak merenung, banyak ngelamun gitu loh ya, kayak masih masuk gitu loh ya, introspeksi gitu loh ya, masih dalam, ibaratnya kayak masih dalam kontemplasi gitu ya. Tapi ini sebenarnya tahu ya, pengen bahagia lagi, pengen kehidupan yang damai gitu ya, kayak merindukan hal-hal yang dulu telah hilang tapi berharap kedepannya tuh jauh lebih baik, istilahnya kayak gitu ya. Dan mungkin juga masih ada rasa-rasa kayak kenapa semua ini terjadi gitu ya, kayak kamu tuh ngerasain itu ya, kenapa semuanya ini terjadi padamu kayak gitu loh ya, kamu pun juga bertanya-tanya gitu loh. Nah di sini adanya your guidance divinely guided, jadi kayak semua yang terjadi ke dalam hidup kamu itu memang sudah jalan kamu gitu loh ya. Jadi nggak usah ibaratnya tuh kayak nggak usah terlalu tenggelam atau larut ke dalam kesedihan kamu gitu loh. Ambil aja pelajaran apa yang bisa kamu pelajari, yang bisa kamu petik dari situ gitu loh. Karena apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita itu sudah ada jalannya sendiri gitu loh ya. Kayak kita bertemu dengan orang gitu ya, kayak kamu pun bertemu dengan saya di channel ini, melalui channel ini gitu ya, kamu dengerin channel ini, itu pun sudah ada jalannya sendiri gitu loh, kayak takdir gitu loh ya, udah takdirnya sendiri gitu loh, seperti itu. Jadi nggak usah disesali, nggak usah di kayak ngerasa seolah kamu dihukum, seolah-olah kamu tuh nggak pantas bahagia dan sebagainya. Itu pikiran-pikiran negatif seperti itu dihilangkan ya. Petik aja pelajarannya, apa yang bisa kamu pelajari dari masalah kamu itu, dari sesuatu yang kamu hadapi itu gitu loh. Karena ini juga termasuk pelepasan karma ya, gitu, pembayaran karma seperti itu. Oke. Dan kita lihat untuk mudah-mudahan paham ya apa yang aku sampaikan. Kalau nggak paham ya ambil poin pentingnya aja gitu loh. Dan kita akan lihat dari sisi karir. Di sini ada Seven of Swords ya, ada Eight of Wands, kemudian di sini ada Three of Swords. Oke. Untuk karir ya, di sini aku ngeliat ada hati-hati gitu ya. Kalau kamu dalam satu pekerjaan gitu ya, sudah punya pekerjaan, itu hati-hati ya, karena di sini mungkin ada sedikit orang-orang di sekitar kamu gitu ya, ada banyak halangan, ada banyak rintangan di sini, terutama orang-orang di sekitar kamu ya, mungkin terlihat baik di depan tapi sebenarnya menusuk, ada yang ingin menjatuhkan kamu gitu loh ya. Kalaupun kamu kerja sama dengan seseorang gitu ya, kamu jangan terlalu apa ya, rencana-rencana kamu, ide-ide kamu itu jangan terlalu dibuka gitu ya. Ya misalkan kerja sama ya kerja sama, tapi yang penting-penting itu jangan di, hati-hati jangan terlalu ditunjukkan full gitu loh ya. Karena apa, di sini mungkin ada saja orang yang tidak suka sama kamu kemudian mencuri idenya kamu gitu loh ya. Itu kamu yang buat tapi mereka yang pakai istilahnya gitu. Jadi hati-hati di situ. Ataupun di sini aku juga ngeliat untuk beberapa kayak masih bingung ya, masih kadang-kadang tuh kayak masih bingung gitu loh arah karirnya gitu ya. Kamu ingin ingin kerja apa, mungkin ada yang di sini seperti itu ya, ingin melakukan sesuatu pekerjaan gitu ya, atau ingin kerja gitu ya. Ini kayaknya masih masih dalam situasi kebingungan ya, karena aku lihat mungkin kamu kayak masih sulit gitu ya.
ya kayak sulit untuk menentukan jalan kamu gitu loh ya. Jadi kayak hati-hati dengan omongan-omongan orang gitu ya, ini yang akan membingungkan kamu gitu loh ya. Hati-hati dengan omongan orang. Kalau misalkan kamu, contoh misalkan ya, kamu itu dalam posisi dimana mungkin pengen membuka usaha atau karir sendiri gitu ya, tapi di sini tuh kamu bingung gitu loh, aku harus usaha apa, mulai dari mana gitu. Nah, kamu tuh kayak mencari teman atau tempat untuk cerita kamu. Nah, disinilah kamu hati-hati gitu loh, jangan sembarang orang. Karena apa, orang itu mungkin nggak tidak akan support kamu ya, kayak kata-katanya akan lebih mengecewakan kamu gitu loh ya. Ini kayak lebih ke lingkungan ya, mungkin kayak nggak usah lah gitu ya, mungkin dia kayak ngomong, nanti kalau nggak berhasil gimana, nanti kalau gagal gimana, kan ini itu dan itu kayak gitu loh ya. Ini jadi kan membuat kamu tuh kayak bingung gitu loh, jadi nggak seperti itu ya, kecewa sendiri gitu loh, karena nggak ada support di sini, nggak ada dorongan gitu loh ya, padahal kamu ingin gitu loh, tapi kayak orang-orang di sekitar kamu tuh nggak support kamu gitu loh. Bahkan di sini ada kata-kata juga yang mengecewakan kamu, menyakitkan kamu, mungkin ada yang ngerendahin kamu juga bisa ya, seperti itu ya. Karena ya bisa saja ya, orang yang kamu ajak bicara ini memang nggak pengen kamu tuh berhasil, bisa juga seperti itu, kayak ada yang nggak suka mungkin kayak gitu loh ya. Dan untuk kamu yang sedang mencari pekerjaan, kayaknya di sini akan datang kesempatan deh, akan datang peluang di sini ya. Akan ada peluang-peluang datang di sini. Seperti itu. Oke. Jadi gunakan peluang ini atau kesempatan ini. Aku juga ngeliat di sini ada yang ingin merubah arah karir juga bisa ya. Ada juga yang ingin merubah arah karir tapi kayak masih bingung gitu loh. Karena posisi karir kamu saat ini mungkin agak apa ya, kayak menurut kamu ya, mungkin kayak masih mau situasinya tuh membuat kamu tuh masih bingung gitu loh ya. Kayak apa ya, kayak um, kondisinya itu nggak baik gitu loh ya. Contoh misalkan kamu jualan kamu itu sepi gitu loh ya, tapi kamu ingin merubah karir kamu, arah karir kamu gitu, tapi kamu bingung kamu mau ganti usaha apa kayak gitu loh ya. Terus yang usaha saat ini gimana kayak gitu loh, diapain kayak gitu misalkan ya. Atau pengen, misalkan kamu jualan ya, ya kamu bingung mau jualnya kemana kayak gitu loh istilahnya ya, karena kamu ingin ganti gitu loh. Nggak jualan ini lagi kayak gitu ya. Misalkan kamu jualan um, ya misalkan kamu jualan baju gitu ya, kamu pengen ganti jualan apa, makanan istilahnya kayak gitu, kuliner. Nah, kamu tuh pengen ganti arah karir kamu, tapi kamu juga bingung gitu loh, nanti kak apa, berhasil nggak ya gitu. Sedangkan posisi kamu saat ini juga kondisinya kayak menurun gitu loh ya, kayak jualan mungkin sepi, kamu juga bingung ini mau diapain barangnya kayak gitu loh ya. Pokoknya nanti ada mungkin ada situasi-situasi kayak gitu gitu loh ya. Jadi ini hati-hati, nggak usah ini ya, nggak usah apa ya, nggak usah pesimis gitu loh ya. Kamu hanya butuh dorongan di sini ya, semangat atau motivasi gitu loh ya. Bisa saja kondisi kamu memang uh, tidak stabil gitu loh, tapi nanti akan ada kenaikan lagi kok, di sini akan baik lagi gitu loh. Kan biasanya situasi itu kan memang naik turun gitu kan. Nah, nggak akan ada posisi di bawah terus, itu nggak ada gitu loh, pasti akan naik lagi ke atas gitu loh. Oke, seperti itu. Dan kita lihat untuk keuangan kamu. Oke, mudah-mudahan paham ya dengan yang ku sampaikan. Kalau nggak paham, ambil poin pentingnya aja ya. Dan kita lihat untuk keuangan, di sini ada Knight of Cups, kemudian ada Knight of Pentacles, dan juga ada The Fool. Oke, so di sini yang aku lihat kalau dari sisi keuangan sih nggak ada masalah ya. Karena aku lihat di sini
Knight of Cups ini mungkin juga ada kayak semacam mungkin pemasukan tambahan gitu ya, kayak dapat bonus atau apa gitu ya. Seperti itu di sini. Ada hal-hal yang menyenangkan aku lihatnya ya, karena ada the Fool juga gitu loh. Kayak kayak keuangan kamu tuh berjalan seperti keinginan kamu gitu. Jadi kayak ngalir gitu loh. Ya walaupun mungkin nggak banyak gitu ya, sedikit-sedikit, tapi ini ada terus gitu loh. Dan ini juga akan membuat kamu tuh kayak merasa senang gitu ya, kayak merasa aman gitu, masih dalam tahap aman gitu loh. Kemudian ada Knight of Pentacles juga di sini. Ya, ada bantuan-bantuan kalau misalkan kamu sedang mengalami kesulitan keuangan ya, kayak cari bantuan gitu ya. Keuangan di sini kayaknya ada tawaran gitu ya, yang kayak misalkan kamu minjem gitu ya, minjem duit sama temen, sama orang lain atau apapun itu ya, kayak yang intinya kamu tuh minta bantuan seseorang. Nah, di sini kayaknya akan ada yang membantu kamu gitu ya. Tapi kalau misalkan dari sisi uh, pribadi, kalau nggak soal minta bantuan, ini ada rezeki ya gitu, ada rezeki uang gitu ya. uh, Kayak mungkin dapat bonus tambahan juga bisa. Kemudian uh, apa istilahnya kayak kondisi keuangan kamu yang sebelumnya kurang baik itu di sini kayak mulai ada peningkatan gitu loh ya, pelan gitu loh, seperti itu. Walaupun di sini nggak banyak ya, tapi ini kayak ngalir terus gitu loh ya, sedikit sedikit tapi itu ada terus gitu loh, misalnya seperti itu gitu loh. Jadi kayak berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan kayak gitu ya. Jadi nggak ada masalah di situ. Hanya saja di sini aku ngeliat ada the Fool. Oke, hati-hati di sini ya. The Fool ini juga aku ngelihatnya seseorang yang impulsif gitu ya. Jadi dalam membelanjakan keuangan kamu itu, kamu juga harus berhati-hati gitu loh. Jangan sampai pengeluaran kamu itu lebih banyak dari pemasukan gitu ya. Hanya untuk nyenengin dirinya kamu gitu ya. Hanya untuk muasin dirinya kamu gitu loh. Oke. Karena di sini kalau kamu nggak hati-hati ya, uh, hasilnya apa ya, ujung-ujungnya ada satu penyesalan gitu loh. Jadi harus lebih dalam memanage keuangan kamu itu harus lebih baik gitu loh ya, istilahnya gitu. Jangan uh, impulsif ya dalam membelanjakan keuangan atau dalam mengeluarkan uang gitu loh. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan kita lihat dari sisi asmara kamu ya, very soon di sini. Kemudian ada rekonsiliasi, kemudian ada forgiving and learning. Oke, untuk yang single dulu ya, kita lihat yang single dulu. Oke, untuk kamu yang single, di sini yang aku lihat ada very soon rekonsiliasi dan forgiving and learning. Oke, untuk yang pertama ya, di sini aku lihat kamu akan bertemu dengan seseorang ya, akan dipertemukan dengan seseorang ya, tapi sepertinya ini seseorang ini mungkin nggak satu orang ya, mungkin lebih dari satu gitu loh. Jadi kamu tuh kayak dihadapkan dengan beberapa pilihan, bisa dua pilihan nanti ya, bisa dua pilihan atau lebih dari dua pun juga bisa ya. Tapi kalau aku baca di sini mungkin kayak dua pilihan ya, kayak kamu tuh dihadapkan dalam dua pilihan gitu, yang satunya seperti ini, yang satunya seperti ini, kayak gitu loh. Jadi di sini kayak kamu tuh bingung harus pilih yang mana kayak gitu ya. Wow, ini kayaknya berita bagus buat kamu ya. Karena di sini ada energi seseorang yang akan mendekat ke kamu tuh lebih dari satu gitu. Dan kamu mungkin sulit untuk menentukan pilihan kamu tuh siapa gitu. Oke. Dan untuk beberapa di sini aku lihat adalah seseorang dari masa lalu ya, mungkin salah satunya gitu. Jadi kamu bingung mungkin memilih antara seseorang yang baru atau seseorang yang dari masa lalu gitu, karena dua-duanya mungkin menurut kamu oke gitu ya. Yang satunya romantis, yang satunya kaya gitu ya. Berduit ataupun loyal sama kamu kayak gitu ya, istilahnya ya. Sesuaikan aja gitu. Dan
Yang jelas untuk seseorang dari masa lalu ini aku ngeliatnya juga akan datang ya, tapi seseorang dari masa lalu ini aku kurang ini ya, tapi kayaknya ini mantan deh, kayaknya mantan di sini yang aku lihat, karena ada forgiving and learning, sepertinya memang mantan yang ingin minta balikan atau baikan gitu. Oke, dan di sini untuk beberapa juga aku ngeliat mungkin ada yang masih belum bisa memaafkan ya, belum bisa memaafkan seseorang dari masa lalu atau masa lalunya ya, belum bisa rilis ya. Makanya di sini kayak kamu tuh diminta untuk belajar dan memaafkan gitu ya. Jadi yang sudah-sudah itu udah gitu loh ya. Kamu harus rilis semua itu, maafkan, lepaskan, let go gitu ya. Kamu harus bisa membuat keputusan untuk hidup kamu gitu loh. Karena kalau kamu masih inget masa lalu, masih marah, masih benci, masih dendam, itu akan mempengaruhi kehidupan percintaan kamu dengan nextnya gitu loh ya, dengan siapapun yang akan menjadi pasangan kamu gitu loh. Jadi makanya di sini kamu rilis semua ya, maafkan, belajar dari kesalahan masa lalu gitu. Dan juga mungkin untuk beberapa di sini tentang orang tua juga ya, mungkin ada hmm, apa belum bisa healing juga mungkin ya, ada beberapa yang mungkin masih menyalahkan ya. Pokoknya ini berkaitan dengan orang tua gitu ya, kamu juga harus maafkan gitu loh ya, karena kehidupan percintaan kamu mungkin dipengaruhi oleh hal itu gitu loh ya. Jadi jalannya nggak lancar itu mungkin karena kamu belum bisa memaafkan orang tua kamu juga bisa di sini ya, seperti itu. Kayak mungkin kamu masih ada marah sama orang tua gitu ya, masih ada rasa kesel sama orang tua gitu ya, seperti itu. Dan untuk yang berpasangan, oke. Kalau untuk yang berpasangan di sini aku ngelihatnya ya gini. Kalau misalkan kalian ada jarak, bukan ya jarak, mungkin ada yang LDRan di sini, atau untuk beberapa sebelumnya itu kayak ada sedikit masalah gitu ya dengan pasangan. Ini aku ngeliat pasangan kamu akan kembali ya, baikan lagi sama kamu ya. Dia ingin minta maaf sama kamu, diberi kesempatan lagi gitu loh. Dia ingin kamu tuh bisa belajar dari kesalahan masa lalu dan memaafkan uh, dia, dan dia pun juga sama, dia belajar dari kesalahan masa lalu dan memaafkan kamu gitu. Jadi di sini kalian itu harus bisa saling memaafkan dan saling belajar gitu. Kalau kalian ingin tetap bersama, kalau kalian ingin penyatuan ini terjadi ya, hubungan kalian baik-baik lagi, jadi semuanya tuh harus bisa dirilis gitu ya, seperti itu. Ambil pelajarannya saja gitu ya. Karena hubungan kamu ini aku ngelihatnya sih kalian ini memang saling mencintai ya, saling menyayangi pasangan kamu juga. Aku ngeliat di sini komitmen gitu ya di dalam hubungan ini gitu. Hmm, oke. Okay. Kalau yang oh ya seperti udah aku bilang ya tadi, kalau misalkan ada jarak gitu ya, atau kalian LDR atau ada eh, perpisahan gitu ya, ini akan ada rekonsiliasi ya gitu. Jadi kayak hubungan kamu itu mungkin kayak belum bener-bener putus gitu loh, kayak menggantung. Nah gitu loh istilahnya. Ini kayaknya akan baikan lagi ya kamu di tahun 2024. Jadi kamu yang mungkin selama ini kayak menunggu kayak gitu ya, menanti gitu ya, kapan sih ketemu, kapan sih dia kembali, katanya kok nggak balik-balik gitu loh. Mungkin ada yang masih menunggu di sini ya, dia akan kembali di sini gitu, karena memang energi dia agak pelan di sini. Jadi sepertinya ini memang kamu tuh udah ada perpisahan di sini ya, untuk beberapa, nggak semua ya, tapi kalian masih punya perasaan satu sama lain gitu. Makanya tadi gue bilang kayak masih ngegantung gitu loh ya, rasa-rasanya tuh kayak masih ngegantung, masih stuck gitu. Oke. Okay. Banyak yang akan bersama di sini ya, banyak yang akan bersama gitu.
Kalau yang marahan akan baikan lagi gitu ya. Untuk yang single juga sama ya, akan bertemu di sini dengan seseorang yang berpotensi menjadi pasangan kamu gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aquarius, kalau ada salah kata ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.